Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Subscribe, dan petani itu keren. Pak Mara. Waalaikumsalam. Pak, ini beras organik ya Pak ya? Ya, organik ini organik yang kita tampung di sini sebagai organik yang sudah bersertifikat. Bedanya nih Pak, organik dengan non organik bagi masyarakat umum kita ini belum begitu paham nih Pak Mara ya. Tolonglah barangkali masyarakat, kami juga masih belum begitu paham, belum tahu nih Pak, gimana bedanya nih Pak. Keuntungannya apa? Paling nggak keunggulannya lah dibandingkan beras biasa itu apa? Jadi begini, yang dikatakan organik yang sudah bersertifikat, jadi sudah melalui proses sertifikasi sebelumnya dan melalui proses dan pengujian di lapangan. Dan bedanya perlakuan organik dengan yang konvensional, jelas yang perlakuan organik itu tidak serta-merta menggunakan lagi pupuk sintetis kimia, baik pestisida, itu juga tetap pemupukan atau istilahnya pemupukan tetap kita berikan, tapi tidak menggunakan pupuk sintetis gitu, tidak urea atau SKCL itu sintetis. Kita udah lepas itu semua selama 2 tahun lebih, dan pemberian pestisidanya pun juga itu kita udah menggunakan pestisida yang herbal atau istilahnya organik juga. Berarti lebih sehat Pak ya? Ya, lebih sehat. Nah ini jenisnya ada berapa nih Pak? Kayaknya ada yang merah, ada hitam, putih. Ya, sementara ini kita dari rata-rata di kabupaten ya, baik di Indramayu, di Cianjur, di Subang, ada di Garut, ada di Kabupaten Tasik, itu baru 3 yang unggul gitu lah, hasilnya unggulannya baru 3 jenis, yaitu putih, merah, dan hitam. Nah, yang putih di sini juga ada beberapa macam, ada yang paritas wangi, pandan wangi, dan putih Cetra Ramus atau biji panjang lah biasa gitu. Yang putihnya ada 2 yang aromatik dan yang tidak. Nah ini mereknya kok bisa apa, dari binaan atau gimana nih Pak? Ada Dharma Kencana, ada Pringgasap, di sini ada Sukapura, terus ada yang dari Pura, Cianjur nih. Jadi dari hampir semua Jawa Barat di sini Pak. Ya, alhamdulillah kami mencoba mengkolaborasikan produk yang kita gelar di sini. Ini adalah outlet asosiasi petani pelaku usaha organik di Jawa Barat yang saya dirikan, saya bangun di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Isinya memang produk unggulan dari anggota AP3O gitu. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Tasik, Bandung, kemudian Subang, Pringgasap, jadi lengkap di sini. Jadi nanti ini juga salah satu contoh aja, salah satu outlet yang rencana ke depan saya pengen ada outlet di tingkat provinsi atau di DKI Jakarta yang isinya semua produk beras organik yang sertifikat. Jadi dari masing-masing outlet ini juga peningkatan pelayanan kami di segi pemasaran gitu. Maksudnya biar konsumen puas bisa memilih
produk Sukabumi kayak gimana, produk Cianjur kayak gimana, atau produk dari Indramayu bagaimana gitu. Jadi lebih puas tentunya konsumen bisa memilih di sini. Nah, ini Pak saya mau nanya nih Pak ya. Mungkin kalau katakan kita nih masyarakat yang bukan organik ya pengen tahu kelebihan ataupun keunggulan daripada beras kayak organik, ada yang putih, ada yang merah, juga hitam. Nah, kami mungkin pengen tahu ini Pak keunggulan kelebihan dari vitamin beras organik yang jadi hitam ini gimana Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin gitu pada kami gitu ya. Nah ini sebenarnya mah kalau beras merah dan beras hitam ini masuk sebagai beras khusus ya, khusus dan katanya juga ini lebih apa istilahnya kandungan karbohidratnya juga lebih rendah, kadar gulanya lebih rendah, yang hitam itu jauh lebih baik juga untuk kesehatan. Jadi dari sisi harga pun juga yang merah, yang putih berada di bawah beras merah berada di bawah beras hitam. Jadi secara kualitas dan istilahnya manfaat daripada beras khusus ini tentunya beras hitam jauh lebih baik, lebih tinggi kadar manfaatnya dibanding beras merah atau dibanding beras putih begitu. Ya terus satu lagi mungkin saya mau nanya nih ya, karena ada rumor sebagai masyarakat yang biasa konsumsi beras konvensional ya dengan organik itu harga seperti harga apa ya, ada yang tinggi untuk organik, kalau misalnya kan agak murah, itu mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat lah mungkin ya biar kami tahu gitu kan ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu ya. Baik, yang membedakan istilahnya kenapa beras organik jauh lebih mahal, padahal sisi produksi atau biaya produksi sebetulnya biaya produksinya kan lebih murah ya. Kok kenapa masih lebih mahal? Betul. Nah ini bedanya yang perlakuan organik dengan konvensional. Di perlakuan organik itu ada proses, ada istilahnya statement atau istilah semacam gimana ya, perlakuan khusus yang itu yang kita nilai harganya gitu, yang membedakan harganya itu. Jadi karena apa? Selain daripada bebas residu, kemudian juga ada upaya-upaya memang mengembalikan ke dari kebiasaan lama yang jor-joran menggunakan pupuk sintetis ke ramah lingkungan, ke bebas residu, itu kan perlu perjuangan yang berat ya, istilahnya perlu perjuangan yang kuat lah. Dan ini yang membedakan mungkin istilahnya dari sisi proses atau istilahnya penilaian terhadap harga kesehatannya juga lebih tinggi istilahnya dibanding beras biasa yang kadang-kadang kita juga kelemahannya kan kalau yang beras konvensional baru dimasak sehari 2 hari besok udah basi gitu. Nah, nggak ada nilai walaupun bedanya cuma 1.000-2.000 atau taruhlah sampai 10.000, 2 kali lipatnya dari beras yang biasa. Nilai 10.000 itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kesehatan yang didapat oleh konsumen gitu. Karena apa? Kita buktikan nih, kalau misalnya yang beras organik itu kalau dimasak kita lebih awet, kemudian lebih sehat, bebas dari residu-residu kimia, sehingga yang kita nilai mungkin itu yang membedakan sedikit, ada perbedaan harga untuk beras organik dengan yang beras biasa. Untuk kita usut pedagang gitu kan. Boleh. Malah kami juga ini dari asosiasi mencoba menerapkan istilahnya informasi teknologi melalui pemasarannya melalui online, melalui digitalisasi lah kita coba terapkan gitu. Kenapa? Ya istilahnya bukan karena istilahnya pengaruh istilahnya COVID aja ya. Istilahnya kita sedikit terbatas untuk pergerakan ketemu atau istilahnya ini ya otomatis dunia digitalisasi online kita coba upayakan, aplikasinya kita coba jalankan gitu, jadi lebih modern lah, sehingga tanpa harus misalnya datang ke masing-masing kabupaten, misalnya pingin beras Sukapura nih, beras Tasik misalnya, kita melalui aplikasi di AP3O mungkin
kita bisa order ke kami di galeri AP3O, kemudian barang insya Allah nyampe terhadap konsumen, baik khususnya buat di Jawa Barat atau DKI Jakarta udah bisa kita online gitu melalui Google Business yang kita coba terapkan juga di sistem pemasaran organik ini. Kalau untuk melayani partai kira-kira gimana Pak? Untuk kelas partai lah 1 ton, 2 ton, dan biasanya untuk konsumsi lagi, untuk dijual lagi ke daerah yang lain. Apakah melalui dari galeri sini atau langsung ke asosiasi AP3O? Ya maksudnya di galeri ini salah satu contoh aja ya, galeri di AP3O. Jadi untuk konsumen ya kita bebas, bisa langsung menghubungi istilahnya gapokan yang ada, yang dimaksud misalnya pengen beras hitam yang dari Tasik, ya kita bisa akses memberikan informasi, silahkan hubungi nomor kontak sekian, karena itu juga anggota kami misalnya di asosiasi. Jadi kami bisa hanya bisa menjembatani itu kalau misalnya ada order permintaan yang sifatnya tonasenya cukup lumayan, misalnya per mobil 1 ton, 2 ton atau 3 ton. Nah ini insya Allah kami juga bisa tampung itu. Kemudian urusan kami untuk distribusi dari sumber, misalnya dari gapokan mana kita coba kita bantu di situ juga gitu untuk mempermudah. Bisa, baik, saya kira cukup Pak. Makasih informasi ya Pak tentang beras organik ini. Mudah-mudahan usahanya tambah jaya, semuanya sesuai dengan tujuan, tambah gede asosiasinya dan bermanfaat buat masyarakat. Amin. Khususnya masyarakat Indramayu dan tentunya masyarakat Jawa Barat. Terima kasih Pak ya, ada penjelasan Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga atas kunjungannya Ya. dan bisa diinformasikan nanti ke masyarakat sekitar Indramayu Ya. bahwa di Indramayu sudah ada galeri organik Jawa Barat. Ya, ada teman-teman saya hubungi Iya, Pak. siap. Terima kasih ya.